Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Rini Andriani. Di sini saya ingin memberi paparan tentang studi kelayakan proyek. Pengertian studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Jadi studi kelayakan proyek ini kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan bagaimana kondisinya, potensinya, serta peluang yang tersedia yang dilihat dari berbagai aspek, yang merupakan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah proyek tersebut akan dilaksanakan, diterima atau ditolak. Jadi ini eh, penelitian tentang kelayakan proyek dalam suatu jangka waktu tertentu. Ada 3 aspek manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada manfaat ekonomis proyek bisnis tersebut bagi proyek itu sendiri disebut dengan manfaat finansial. Jadi apakah proyek tersebut dipandang menguntungkan apabila dibandingkan dengan resiko yang dialami oleh proyek tersebut. Kemudian manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara tempat proyek itu dilaksanakan ini lebih ke bagaimana manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro negara tersebut. Kemudian manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat di sekitar proyek tersebut ini biasanya contohnya kegiatan CSR yang dilaksanakan proyek tersebut. Apa manfaatnya bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. Kemudian eh, tujuan studi kelayakan proyek. Yang pertama untuk menghindari risiko kerugian. Jadi proyek ini kan akan dilakukan di masa datang. Jadi kita harus bisa ramalkan kondisi ketidakpastian apa yang akan dihadapi proyek tersebut. Kondisinya ini jadi harus diramalkan, baik kondisi yang dapat kita kendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan. Bagaimana kira-kira kerugian yang akan dialami proyek tersebut. Kemudian gunanya yang kedua ini tujuannya untuk memudahkan perencanaan. Jadi jika kita sudah dapat meramalkan apa yang terjadi di masa datang, maka akan lebih mudah untuk merencanakan pekerjaan proyek tersebut. Ini misalnya merencanakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian di mana lokasinya, kapan akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Begitu kira-kira untuk perencanaannya. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, ini misalnya para pelaksana tersebut memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Jadi itu SOP-nya seperti apa saja sehingga proyek tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis, tepat sasarannya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat untuk memudahkan pengawasan. Jadi setelah suatu usaha tersebut sudah memiliki perencanaan dan sudah dilaksanakan, maka diperlukan suatu pengawasan terhadap jalannya usaha agar proyek tersebut tidak melenceng dari rencana yang sudah ditentukan di awal. Dan untuk mengawasi untuk hal yang terhambat yang bisa dapat menghambat proyek tersebut. Kemudian untuk memudahkan pengendalian, jadi jika dalam pelaksanaan pekerjaannya ini telah dilaksanakan pengawasan, jadi dapat dilakukan pengendalian untuk mendeteksi apakah pekerjaan tersebut melenceng dari rencana awal atau tidak. Kemudian ada lembaga-lembaga atau pihak yang memerlukan studi kelayakan. Siapa saja? Itu yang pertama adalah investor. Jadi investor ini butuh studi kelayakan proyek untuk pedoman. Berapa sih modal yang dibutuhkan gitu. Jadi investor ini kan nantinya akan menanamkan modal pada proyek tersebut. Jadi investor harus tahu kelayakannya seperti apa untuk keselamatan modal yang akan ditanamkannya. Kemudian yang kedua kreditur atau bank ini gunanya kajian kelayakan proyek untuk mengetahui eh, seberapa perlu eh, seberapa seberapa kredibilitasnya ya suatu proyek tersebut untuk dapat ditanamkan modal oleh kreditornya. Apakah juga butuh agunan seperti itu. Kemudian untuk pihak manajemen perusahaan ini untuk hal pendanaan untuk berapa alokasinya yang perlu untuk dari modal sendiri.
Jadi untuk ide proyeknya, siapa siapa yang menjadi project leader gitu. Jadi itu harus dilihat oleh manajemen perusahaan dari studi kelayakan proyek. Kemudian dari pemerintah dan masyarakat, ini apa sih manfaat proyek tersebut untuk pemerintah, misalnya untuk devisa negara atau untuk membantu masyarakat eee, penambahan tenaga kerja masyarakat lokal yang di dekat proyek tersebut, dan untuk bagaimana pembangunan ekonomi di sekitar proyek tersebut, apa, gunanya proyek tersebut itu jadi ada manfaatnya. Kemudian aspek-aspek kelayakan proyek ada 5 dari aspek pasar dan pemasaran, ini untuk menentukan segmen, target, dan target pasar apa sih yang mau di proyek yang akan dikembangkan, strategi dan kebijakan program pemasaran apa yang dibutuhkan. Kemudian dari aspek finansial, ini nanti dilihat berapa sumber dana yang diperlukan, sumber-sumber pembelanjaannya apa saja gitu. Jadi berapa banyak dana yang dibutuhkan, baik itu berapa banyak pinjaman yang dibutuhkan. Bagaimana proyeksi keuangannya, bagaimana labanya. Kemudian dari aspek manajemen, jadi manajemen setelah mentelaah, menyusun rencana kerja, siapa yang terlibat. Jadi, dari aspek manajemen ini, kelayakan manajemennya untuk, menentukan secara efektif mengenai bentuk badan usaha, jenis pekerjaan apa, struktur organisasi apa, pengadaan tenaga kerjanya apa yang dibutuhkan. Kemudian dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, bagaimana, gunanya, studi kelayakan ini untuk keseimbangan ekonomi negara, begitu juga untuk keadaan sosial masyarakat sekitarnya. Jadi dari segi aspek politik ini, makin kacau politik suatu negara, jadi berdampak kacau pula pada bisnis yang sedang dilaksanakan. Untuk lingkungan hidup, jadi ini harus diperhatikan, untuk proyek tersebut harus, eee menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi, sering juga disebut dengan AMDAL. Jadi dia harus mengikuti undang-undang untuk, kelestarian lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir saya ingin paparkan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan proyek. Yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek. Di sini perlu, dijelaskan, ditentukan bidang proyek apa yang beroperasi. Misalnya proyeknya ini proyek usaha tekstil, kemudian cara kegiatan proyek dilakukan, ini dilakukan oleh sendiri atau pihak lain, siapa yang menangani proyek ini, kemudian evaluasi terhadap aspek yang menentukannya, diidentifikasi, apa sih aspek-aspek aspek-aspek yang tadi itu yang penting untuk berhasilnya seluruh proyek ini. Kemudian sarana yang diperlukan proyek, misalnya seperti jalan raya ke proyek tersebut bagaimana, transportasinya bagaimana, kemudian hasil kegiatan proyek tersebut dan biaya yang ditanggung, kemudian akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. Ini misalnya, eee, manfaat pengorbanan ekonomi dan sosial yang telah dilakukan untuk proyek tersebut. Kemudian langkah rencana untuk mendirikan proyek tersebut sampai dengan proyek tersebut siap berjalan. Kira-kira seperti itu paparan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.